Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Husna dengan NIM 19447100, Sekolah Vokasi 168819 dengan kelas praktikum TRIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir atau laporan responsi praktikum perancangan jaringan 1. Di sini ada daftar isi yang berisi di data pengusul yang berisi identitas saya, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian ada analisis kebutuhan yang berisi topologi, tabel pengamatan IP, rencana anggaran biaya dan teknologi, kemudian ada konfigurasi yang berisi konfigurasi STP, konfigurasi Ether Channel, konfigurasi OSPF, dan konfigurasi firewall, kemudian ada hasil pengujian konfigurasi. Selanjutnya ada daftar gambar, di sini terdiri dari 15 gambar. Kemudian ada daftar tabel yang berisi 2 tabel, yaitu tabel pengamatan IP dan tabel rencana anggaran biaya. Selanjutnya masuk ke analisis kebutuhan. Di sini ada topologi. Yang pertama ada topologi fisikal. Di sini ada gedung pusat pada area atas. Kemudian ada ruang server, ada departemen yang berisi ruang akademik, ruang dosen, dan ruang mahasiswa. Kemudian ada topologi logical. Seperti ini. Pada area sini menggunakan OSPF area 0. Di sini menggunakan Ether Channel STP. Kemudian di bawahnya menggunakan STP. Selanjutnya ada tabel pengalamatan IP. Di sini dialamatkan pada R1, R2, R3, dan border router. Pada R1 dialamatkan pada port gigabit 00, gigabit 01, dan gigabit 02. Pada R2 dialamatkan pada gigabit 00, gigabit 01, dan gigabit 01. Kemudian pada R3 dialamatkan pada gigabit 00 dan gigabit 01. Kemudian pada border router dialamatkan pada port gigabit 01. Dan IP address berikut dan subnet mask berikut juga. Selanjutnya pada PC0, PC1, dan PC2 di sini menggunakan DHCP. Selanjutnya masuk ke tabel rencana anggaran biaya atau RAB. Di sini pada router saya menggunakan Cisco router ISR 4331 karena memiliki spesifikasi yang cukup lengkap dan di sini memiliki performance 100 MB yang dapat di-upgrade menjadi 300 MB. Sehingga apabila diperlukan upgrade kapasitas, menggunakan router ini dapat dilakukan. Router ini seharga 65 juta, dibutuhkan 3 buah sehingga 195 juta. Kemudian ada border router menggunakan Cisco ISR 4451. Di sini juga memiliki spesifikasi yang lengkap. Satu border router ini seharga 100.302.699 rupiah. Dibutuhkan 1 buah saja. Kemudian ada switch. Di sini menggunakan Cisco Catalyst 2960 X series karena spesifikasinya juga sudah cukup lengkap dan dia juga dapat di-upgrade. Satu switch seharga 91 juta. Kita membutuhkan 7 buah switch sehingga seharga 637 juta. Kemudian ada server. Di sini saya menggunakan server PT Dell PowerEdge R740. Di sini menggunakan dual CPU tower server. Satu server ini seharga 125 juta. Kita hanya memerlukan satu server sehingga hanya 125 juta. Kemudian ada firewall. Di sini menggunakan ASA 5506K9 Cisco Firewall Router. Di sini juga memiliki spesifikasi yang cukup lengkap dengan harga 19.825.000. Menggunakan firewall ini juga karena
kapasitasnya dapat di-upgrade. Kemudian ada fiber optik, di sini menggunakan Anilink HDMI fiber optik aktif 40M Ultra. Dia memiliki high speed HDMI dengan harga Rp1.650.000. Kita membutuhkan 2 gulung fiber optik sehingga harganya Rp3.300.000. Kemudian ada kabel STP atau UTP. Saya menggunakan kabel LAN STP Outdoor Belden CAT5E Black original sepanjang 100 meter. Di sini seharganya Rp820.000. Kita membutuhkan 2 gulung sehingga seharga Rp1.640.000. Kemudian ada yang terakhir ada PC. Saya menggunakan HP 200 Pro G4 desktop PC. Di sini sudah menggunakan Core i5, ukuran layarnya 21,5 in, seharga Rp13.799.000. Kita membutuhkan 4 PC sehingga seharga Rp55.196.000. Total dari rencana anggaran biaya ini sebesar Rp1.137.263.699. Selanjutnya teknologi. Di sini menggunakan teknologi STP, Ether Channel, ASPF, BGP, dan firewall. Menggunakan STP untuk mencegah adanya looping pada suatu segmen jaringan. Kemudian menggunakan Ether Channel untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, router, ataupun server. Kemudian menggunakan OSPF untuk membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Kemudian menggunakan BGP untuk mengontrol dan mengatur trafik-trafik dari sumber yang berbeda. Kemudian menggunakan firewall sebagai keamanan jaringan, juga untuk memonitor dan mengontrol semua koneksi yang masuk dan keluar. Selanjutnya masuk ke konfigurasi. Pada konfigurasi STP, di sini dilakukan pada device D11. Di sini menggunakan spanning tree mode PVST, extend system ID dengan VLAN 1 priority 24576. Kemudian Ether channel-nya pada port channel 1 dan port channel 3 menggunakan switch port mode terang. Kemudian pada konfigurasi OSPF dilakukan pada R1, R2, dan R3. Pada R1 menggunakan network 10.010, 10.040, 10.080. Pada R2 menggunakan network 10.100, 10.040, 10.040. Kemudian pada R3 menggunakan network 10.080, 10.110. Semua konfigurasi OSPF ini berada pada area 0. Kemudian firewall. Di sini pada G11 dan G12. Kemudian menggunakan subnet 10.200 dengan dynamic interface dengan NAT-nya inside dan outside. Kemudian di sini Propolis, map global policy dengan class infection default. Selanjutnya pada hasil pengujian. Di sini setelah berhasil pengujiannya melalui ping antar PC, yaitu PC0 ke PC1, PC0 ke PC2, PC0 ke web server, kemudian PC1 ke PC0, PC1 ke PC2, kemudian PC2 ke PC0, dan PC2 ke PC1. Semua ping sudah berhasil antar PC-nya, sehingga konfigurasi sudah berhasil dilakukan. Berikut penjelasan saya mengenai laporan tugas akhir atau laporan responsi praktikum perancangan jaringan 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.